Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Heriana SEMM mau mempresentasikan mata kuliah dari ekonomi manajerial. Di sini ekonomi manajerial menggunakan buku referensi seperti ini. Ekonomika untuk manajer, ekonomi manajerial, karangan dari Dr. Andes Parmoko, MA PhD, dosen FEUGM. Harapan semua punya bukunya sehingga akan mempermudah dalam proses pembelajaran kita nanti. Oke, kita mulai tentang gambaran dari ekonomi manajerial. Jadi ekonomi manajerial adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membicarakan aplikasi ekonomika dan metode pengambilan keputusan agar tercapai hasil yang efisien bagi organisasi. Jadi di sini ekonomi manajerial, ekonomi untuk manajer itu adalah dalam rangka untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi di sini agar keputusan yang diambil itu efisien, maka peran dari ekonomi manajerial ini sangat penting, ya, sangat penting. Keputusan diambil bisa istilahnya tanpa perhitungan bisa, tapi akan lebih efisien, akan lebih optimal jika kita menggunakan ilmu-ilmu ekonomi manajerial. Nah, memang ekonomi manajerial itu ilmu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini untuk manajer, untuk pengambil keputusan. Siapa mengambil keputusan itu, gitu ya? Jadi pengambil keputusan itu adalah biasanya ada di top manajemen, di top manajemen. Jadi memang tugasnya adalah mengambil keputusan, gitu ya. Ini ada bagian manajemen, ada bagian operasional atau pelaksana. Nah, itu ekonomi manajerial itu untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini ekonomi manajerial dalam disiplin manajemen perusahaan. Dalam manajemen perusahaan, ekonomi manajerial itu merupakan bidang alat. Jadi ekonomi manajerial itu merupakan bidang alat sekaligus sebagai bidang perangkum, ya, perangkum. Alat pembantu pengambilan keputusan juga merangkum dalam mengambil keputusan itu. Bidang alat misalkan, bidang alat itu dalam manajemen perusahaan itu bidang alat itu seperti statistik, operasional riset, akuntansi, sistem informasi manajemen, itu bidang alat. Jadi ekonomi manajerial masuk dalam bidang alat ini, ya, seperti layaknya statistik, seperti layaknya akuntansi, SIM, operasional riset masuk di situ juga. Tapi di sisi lain, ekonomi manajerial juga merupakan dalam manajemen perusahaan merupakan bidang perangkum, seperti layaknya kebijakan, ilmu kebijakan perusahaan dan ekonomi manajerial, ya. Bidang perangkum itu kebijakan perusahaan dan ekonomi manajerial. Jadi posisi ekonomi manajerial itu selain bidang alat juga bidang perangkum. Jadi perannya kalau kita lihat sangat urgen, ya, sangat urgen, karena di situ selain sebagai alat bantu agar keputusannya itu ilmiah, ya, ilmiah dengan dasar-dasar, di mana ekonomi manajerial itu merupakan
eh, di dalam ekonomi manajerial itu menggunakan ilmu-ilmu mikro dan makro ya, dasar-dasar ekonomi manajerial itu adalah mikro dan makro ya. Jadi di sini sebelumnya kita punya dasar ilmu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro ya. Mikro sendiri, ekonomi mikro itu kalau hubungannya ekonomi manajerial dengan mikro dan makro itu, ekonomi manajerial menyangkut kedua cabang ekonomi tersebut. Jadi menyangkut mikro dan makro. Mikro sendiri mengkaji proses pengambilan keputusan atau pilihan ya. Jadi dihadapkan pilihan oleh pelaku ekonomi individu, itu dihadapkan pada pilihan ya, pilihan. Jadi mana yang rasional, mana yang lebih rasional gitu ya, yang dipilih itu baik itu sebagai perusahaan atau produsen ataupun sebagai rumah tangga selaku konsumen. Jadi mikro itu mengkaji proses pengambilan keputusan atau pilihan oleh pelaku ekonomi individu baik perusahaan maupun rumah tangga sebagai konsumen ya. Kalau makro sendiri mengkaji proses pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk kesejahteraan berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan. Jadi ruang lingkupnya lebih luas kalau makro ya. Sementara ekonomi manajerial sendiri menyangkut kedua cabang ekonomi tersebut dan menerapkannya dalam membantu proses pengambilan keputusan. Dapat kita simpulkan bahwa ekonomi manajerial itu isinya, jadi dasar-dasar yang dipakai dalam membantu pengambilan keputusan itu menggunakan teori ekonomi mikro dan makro. Lalu bagaimana peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan? Peranannya dalam pengambilan keputusan itu seperti apa gitu ya. Jika pihak manajemen itu mempunyai masalah keputusan, masalah pengambilan keputusan manajemen itu maka akan dibantu dengan menggunakan ilmu-ilmu dari ekonomi manajerial, di mana di situ ada teori ekonomi dan teori ilmu keputusan ya. Jadi di dalam manajerial itu ada teori ekonomi dan juga teori ilmu keputusan ya. Ada alat dan teknik analisis. Jadi gabungan dari itu ada di ekonomi manajerial, sehingga di sini akan dipecahkan masalah keputusan manajemen itu secara optimal. Jadi masalah-masalah itu akan dipecahkan secara optimal dengan menggunakan ekonomi manajerial. Nah, di dalam ekonomi manajerial nanti ya akan banyak sekali kita bertemu atau akan ada banyak yang namanya model analisis dalam ekonomi manajerial. Model analisis itu bisa berupa ini. Nah, ini model namanya ya. Model bisa berupa kerangka, bisa berupa tabel, bisa berupa kurva. Akan banyak sekali kita ketemui karena memang yang namanya ekonomi itu semi eksak ya. Semi eksak itu ya setengah yang banyak angka-angkanya juga gitu ya. Jadi enggak sosial murni gitu enggak, tapi semi eksak.
akan ketemu yang namanya model. Model sendiri atau model analisis dapat dikatakan sebagai pengungkapan realitas yang disederhanakan. Pengungkapan realitas yang disederhanakan. Jadi di sini ada realitas, ada kenyataan, itu diungkapkan dalam bentuk suatu model. Jadi model itu mengabstraksikan realitas atau kenyataan dengan jalan mengabaikan berbagai faktor yang dipandang dari segi permasalahannya itu kurang relevan. Jadi kita nanti akan belajar membaca suatu model, karena akan kita ketemui banyak sekali model dalam mata kuliah ekonomi manajerial ini. Bagaimana cara menginterpretasikan kurva, bagaimana membaca kerangka, bagaimana kerangka pemikiran kayak semacam itu ya. Bagaimana membaca suatu tabel dan sebagainya. Jadi itu lebih apa ya? Lebih praktis gitu ya. Jadi kalau dijabarkan itu, kalau diceritakan itu realitas itu sangat, dengan bahasa verbal itu sangat banyak, sangat luas, itu cuma ditampilkan dalam bentuk kurva. Jadi kurva itu ada artinya. Jadi ada gambar kurva, ada kerangka pemikiran, ada model tabel dan sebagainya. Itu kalau diinterpretasikan, kalau dijabarkan, kalau diungkapkan, realitasnya itu sangat panjang sekali, tapi di situ lebih sederhana dan simple dengan model itu tadi ya. Oke. Di sini nanti juga dalam ekonomi manajerial akan kita kenal istilah kurun waktu tunggal atau single period dan kurun waktu ganda atau multi period. Di sini terletak pada dipertimbangkan atau tidaknya perbedaan saat-saat terjadinya penerimaan uang, cash inflow dan pengeluaran uang atau cash outflow. Jadi di sini kadang orang itu tidak membedakan ya saat waktu menerima dan waktu mengeluarkan uang. Padahal di situ ada nilai uang ya. Saat kita terima Rp1 tanggal 1 itu akan lebih berarti atau punya nilai daripada kita menerima 1 bulan ke depan, 1 bulan lagi gitu ya. Jadi nilai di situ ada nilai uang dengan ada perbedaan waktu itu, ada nilai uang. Zaman dulu itu tidak membedakan, kita terima 100.000 tanggal 1 dan 100.000 bulan depannya. Itu kalau buat laporan tidak ada, tidak dihitung ya, tetap 100 gitu ya. Tapi kalau kita pakai kurun waktu ganda ada pembedaan di situ, ada nilai waktu uang gitu ya. Jadi 100 tanggal 1 hari ini gitu ya, itu bulan depan itu akan bertambah nilainya kalau kita pakai kurun waktu ganda ya. Jadi ada pembedaan waktu penerimaan uang dan pengeluaran uang itu harus dinilai, ada nilainya ya. Katakan kalau kita belanjakan ayam kecil gitu ya, 1 bulan ke depan ayam itu harganya kalau dijual mungkin akan punya nilai lebih. Jadi di situ ada nilai waktu uangnya. Nanti akan dibahas juga di lebih detail tentang nilai, tentang model kurun waktu tunggal ke model kurun waktu ganda ya, pendekatan nilai sekarang atau present value. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi di ekonomi manajerial, lebih detail lagi ya. Kemudian masalah tujuan akhir perusahaan, di sini juga akan dibahas tentang
masalah tujuan akhir perusahaan. Apa itu tujuan akhir perusahaan? Setiap perusahaan itu atau setiap organisasi itu syaratnya mesti ada tujuannya, punya tujuan. Lah, karena kita di ekonomi, badan usaha, perusahaan mestinya punya tujuan juga, dan karena swasta juga harus punya di sini keuangan, pendapatan itu dicari sendiri ya, nggak mengandalkan dari kayak pegawai negeri itu sudah ada gaji dan sebagainya. Tapi kalau namanya perusahaan itu ya operasional ya cari sendiri, untuk operasional ya cari sendiri, untuk gaji juga cari sendiri. Makanya di sini harus ada laba, harus mampu menciptakan laba. Jadi perusahaan itu untuk operasional dan kegiatan sehari-hari itu juga harus mencari sendiri. Jadi di sini kemampuan menghasilkan laba. Tapi tujuan perusahaan sebenarnya bukan berhenti hanya pada laba saja ya. Tujuan akhir perusahaan itu sebenarnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi bagaimana nilai perusahaan itu meningkat ya dengan menggunakan NPV, Net Present Value ya, sepanjang dari umur perusahaan tersebut. Nilainya bagaimana gitu ya, nilainya harus meningkat. Di sini memang ada yang namanya tujuan antara. Tujuan antara itu biasanya adalah memaksimalkan laba. Tapi kalau kita berhenti pada di tujuan antara tersebut, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu tidak susah untuk berkembang. Jadi tujuan akhir perusahaan itu fokus adalah pada memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau mempunyai tujuan akhir memaksimalkan nilai perusahaan, biasanya mereka itu akan berani mengorbankan biaya-biaya jangka pendek untuk kepentingan jangka panjang ya. Misalkan promosi, misalkan riset dan teknologi, berani di depan gitu ya, promosi berani mengeluarkan biaya. Sementara jangka pendek itu promosi dan riset atau apa itu kan mengurangi laba perusahaan. Tapi perusahaan yang mempunyai tujuan akhir memaksimalkan nilai perusahaan biasanya berani untuk mengorbankan biaya-biaya jangka pendek untuk kepentingan jangka panjang ya, karena memang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Sementara yang berhenti di tujuan antara, yaitu memaksimalkan laba dan sebagainya, itu nggak akan berani mengeluarkan biaya-biaya jangka pendek untuk kepentingan jangka panjang, nggak akan berani mengeluarkan biaya promosi untuk pengembangan dari perusahaannya. Nah, sementara kalau perusahaan atau organisasi tidak melakukan promosi, bagaimana bisa meningkatkan penjualan? Padahal jelas kita pahami bahwa promosi dan penjualan itu mempunyai hubungan yang positif. Semakin tinggi promosi, maka penjualan semakin tinggi. Kalau penjualan tinggi, maka pendapatan bagi perusahaan juga akan semakin tinggi. Nah, di sini untuk tujuan akhir memaksimalkan nilai perusahaan atau Net Present Value atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada waktu tertentu ya. Net Present Value kita nanti akan lebih detail ke fokus mempelajari di NPV ini ya, Net Present Value. Di sini kalau dari rumus itu sudah ketemu nilainya, baru kita akan interpretasikan nilai-nilai dari NPV itu. Kalau nilai NPV-nya lebih besar dari 0,
maka investasi yang akan dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan ya. Kalau NPV 0, investasi yang dijalankan diproyeksikan tidak mendatangkan keuntungan. Kalau lebih kecil 0, maka investasi yang dijalankan diproyeksikan akan mendatangkan kerugian. Jadi di sini ada interpretasinya dari nilai NPV. Jadi kalau ada jangan sampai itu tadi ya, tujuan akhir tadi itu jangan keliru dengan tujuan antara. Tujuan antara itu biasanya adalah antara lain ya, biasanya tujuan antara itu adalah memaksimumkan tujuan jangka pendek, memaksimumkan pendapatan, meminimumkan biaya, memaksimumkan rentabilitas modal sendiri, memaksimumkan penjualan. Nah, dari situ tujuan antara itu bisa kita lihat bahwa organisasi atau perusahaan tidak akan berani mengeluarkan biaya jangka pendek untuk kepentingan jangka panjang ya. Jadi jangan sampai keliru, berhenti di tujuan antara. Jadikan itu hanya sebagai tujuan antara saja, tapi tujuan akhirnya adalah memaksimalkan nilai dari perusahaan. Jadi di sini memang yang akan kita bicarakan ini memang kemampuan untuk menciptakan laba, karena memang untuk mengoperasikan perusahaan. Jadi di sini motif mencari laba sebagai tujuan dan kurang efisiensi perusahaan itu kadang ditentang oleh sebagian pihak atas dasar alasan yaitu ada pemisahan antara pemilik dan penguasa secara pengawasan ya. Jadi pemilik dan penguasa itu orang yang berbeda. Pemilik itu biasanya adalah para pemegang saham. Penguasa itu adalah yang menjalankan roda organisasi atau katakan jabatan struktural di situ ya, direktur, manajer atau apa sebutannya itu ya. Jadi di sini pemilik itu pemegang saham itu biasanya orientasinya adalah keuntungan ya, di situ bisa sahamnya nilainya naik memberikan keuntungan yang lebih. Tapi biasanya kalau penguasa itu ya, itu orientasinya jabatan, kelangsungan dari hidup dari organisasi, juga kelangsungan dari organisasinya. Jadi di situ ada perbedaan kepentingan gitu ya. Kemudian ada kesulitan dalam mencapai laba maksimum juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada masalah yang berkaitan dengan perkiraan atau perhitungan laba. Jadi model yang digunakan untuk menghitung itu berbeda, maka akan memberi hasil yang berbeda terhadap penciptaan labanya. Kemudian ada yang kelima, yang keempat, ada masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan itu mau mempunyai tanggung jawab sosial apa enggak, itu berkaitan dengan penciptaan laba ya. Kalau ada istilahnya kepedulian terhadap atau tanggung jawab sosial, maka jelas di situ akan mengurangi laba. Tapi kalau tidak mau peduli ya, labanya akan tetap tidak berkurang gitu ya. Kemudian pengaruh internal dan eksternal terhadap tujuan perusahaan. Di sini tujuan perusahaan itu dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal. Kalau internal itu jelasnya adalah pemegang saham, manajemen, dan karyawan. Dalam pelaku ekonomi di perusahaan itu ada 3 itu ya. Di sini pemegang saham menginginkan nilai sahamnya memberikan keuntungan yang besar. Manajemen mempengaruhi dalam hal istilahnya kelangsungan dari hidup dari organisasinya, perusahaan, juga jabatan, biasanya gaji dan jabatan. Kemudian karyawan dengan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraannya. Kemudian yang mempengaruhi tujuan perusahaan juga
dari eksternal, yaitu pengaruh pasar modal dan audit sosial. Jika perusahaan itu belum ada istilahnya butuh dana untuk operasional, biasanya mengeluarkan saham. Nah, dalam mengeluarkan saham itu mengharapkan para ke masyarakat, dan masyarakat diharapkan untuk membeli saham itu. Tawaran apa yang akan diberikan perusahaan pada masyarakat biasanya adalah harus menawarkan pembagian dividen yang lumayan menggiurkan untuk menarik dana dari masyarakat sebagai modal dalam menjalankan perusahaan itu. Jadi sini akan mempengaruhi tujuan dari perusahaan. Kemudian audit sosial. Yang kedua, audit sosial untuk mempengaruhi tujuan perusahaan. Jadi kepedulian perusahaan pada sosial itu juga akan mempengaruhi. Demikian ulasan gambaran umum dari ekonomi manajerial. Saya akhiri. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.